Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Al-Mutaffifin bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ini kalau kita ingin memberi judul, berbicara tentang hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia tidak yakin akan adanya hari akhirat, tidak yakin akan adanya hari perhitungan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik sebentar ke belakang tentang pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat curang. Adapun pada ayat yang berikut ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang catatan amal perbuatan orang-orang yang berbuat curang tersebut. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tercatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah kalian berbuat curang. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan curang yang kalian lakukan itu semuanya tercatat. Kedurhakaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tercatat dan disimpan di dalam sijjin. Dalam hal ini, Syekh Ibn Ashur rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan al-fujjar di dalam ayat ini itu mencakupi seluruh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka berbuat curang ataupun tidak. Walaupun kalau kita lihat dari konteks ayat sebelumnya, maka makna al-fujjar di sini sebetulnya lebih cenderung kepada orang-orang yang berbuat curang. Iya. Allah Subhanahu wa taala di sini sekali lagi mengingatkan kepada orang-orang yang suka berbuat curang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dikatakan kepada mereka, ketahuilah sesungguhnya kecurangan dan kedurhakaan yang kalian lakukan semuanya tertulis, tercatat dan tersimpan di sijjin dan kelak akan ditunjukkan dan dibacakan kembali ke hadapan kalian. Kira-kira dikatakan seperti itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ditanya kemudian apakah maksud dari perkataan sijjin, di sini para ulama tafsir rahimahullah mengatakan bahwa sijjin itu diambil dari perkataan sijnun yang artinya adalah sempit. Sijnun itu artinya penjara. Tentu saja penjara ini adalah sempit. Nah, berdasarkan makna sijjin yang seperti ini, maka Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat curang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tertahan dan terpenjara di tempat yang sempit tersebut. Kenapa? Karena kecurangan dan kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini memandang kepada tempat akhir mereka nanti akibat dari perbuatan curang yang mereka lakukan. Mereka akan berada di tempat yang sempit. Nah, lebih jelas lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa tempat yang sempit itu adalah neraka Jahannam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranin da'u hunalika thubura." Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu dalam keadaan muqarranin, dibelenggu, ulqu minha makanan dayyiqa, dicampakkan ke tempat yang sempit, itu di dalam neraka Jahannam dalam keadaan sekali lagi muqarranin, dibelenggu
da'au hunalika thubura. Mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Mengharapkan kebinasaan ini sebuah tekanan psikologi kepada mereka. Orang kalau mengharapkan bukan kebinasaan tetapi adalah keselamatan. Tapi dikatakan harapkanlah kebinasaan, itu adalah sebuah tekanan psikologi kepada mereka. Nah, ini jika diartikan bahwa sijin itu adalah merupakan tempat akhir bagi orang-orang yang berbuat fujar, yang melakukan kejahatan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jelas lagi penjelasan makna perkataan sijin pada ayat berikut. Wa ma adraka ma sijin. Tahukah kalian apakah sijin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang bertulis. Iya. Sijin itu adalah kitab yang tercatat dan tertulis di dalamnya semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang fujar. Tidak ditambah dan juga tidak dikurangi sedikit pun. Tercatat semua di sana, di sijin. Apa itu sijin? Kitabum marqum, adalah sebuah kitab yang semuanya di situ marqum. Marqum artinya adalah maktub, tertulis semua di sana seluruh perbuatan jahat yang mereka lakukan. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan bahwa sijin itu adalah sebuah kitab yang sangat besar, yang tertulis di dalamnya nama-nama orang fujar. Tertulis jelas dan nyata sekali di dalamnya, jelas, tidak samar-samar. Terhimpun di dalamnya seluruh perbuatan jahat yang dilakukan oleh syaitan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan juga yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Semua terhimpun di sana. Di mana tempatnya? Yaitu di sijin. Nah, hal ini juga, makna yang seperti ini itu juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup panjang, menceritakan tentang bagaimana orang beriman dan orang kafir itu mati. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kepada malaikat, uktubu kitab abdi fis sijji fil ardi sabi'ati as-sufla. Tulislah catatan amal perbuatan hambaku yang kafir ini di sijjin. Nanti kalau orang beriman di illiyin. Di sijjin yaitu di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis hasan yang terdapat di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanya, apa sebab mereka melakukan kejahatan? Kenapa orang bisa sampai melakukan kejahatan? Apa sebabnya? Sebab utamanya adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama. Ketidakberimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan juga tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Pasti Allah akan memberikan balasan atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin akan ini semuanya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak yakin akan adanya hari akhirat, tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Inilah sebab mereka melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaan besarlah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ini yang kita sebutkan tadi, sebab mereka melakukan kejahatan karena mendustakan hari pembalasan. Ya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, di mana mereka mendustakan hari pembalasan. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, kata beliau, orang-orang yang mendustakan hari akhirat dan hari pembalasan itu tidak akan pernah istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sikap istiqomah hanya didapat
melalui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan. Itulah yang membuat orang akan bisa istiqomah. Keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada hari akhirat, dan keimanannya kepada hari pembalasan. Orang yang meyakini kehidupan hanya di dunia ini saja, maka dia tidak akan pernah peduli akan ada kehidupan setelah dunia. Dan berikutnya, dia tidak akan pernah membuat persiapan untuk menghadapi hari akhirat tersebut. Mereka itu hidup seperti hewan ternak, makan dan minum serta bersenang-senang, ya, sebagaimana hewan ternak hidup. Begitulah keadaan mereka. Karena itulah saudara-saudara sekalian, kita kemudian mengetahui apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhirat. Selalu kita jumpai baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya, dhaifahu wa jarahu. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, inilah yang kemudian akan membetulkan perilaku manusia di atas muka bumi ini. Mafhum sebaliknya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia juga tidak akan pernah, ya, berbuat baik. Jadi pengaruh perilaku dengan keimanan sangat kuat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jika seseorang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, ya, sekali lagi, maka dia akan banyak melakukan amal soleh untuk menghadapi hari akhirat, untuk menghadapi hari pembalasan. Kenapa? Karena amal itu dibangun atas dasar keyakinan, atas dasar akidah. Orang yang tidak punya keyakinan, orang yang tidak punya akidah, tidak yakin akan hari akhirat, tidak yakin akan adanya hari pembalasan, bagaimana mungkin dia kemudian, ya, mau membuat persiapan untuk menghadapinya? Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa hari akhirat itu akan datang. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Sekali lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini bahwa perkataan mu'tadin itu maksudnya, kata beliau, adalah perbuatan melampaui batas dalam hal perilaku, dalam hal perbuatan, itu mu'tadin. Nah, sementara perkataan athim itu bermaksud adalah orang yang banyak sekali melakukan dosa dengan perkataannya. Jadi disebutkan di sini, ya, baik perbuatan ataupun perkataan, semuanya adalah mendatangkan dosa. Karena memang tidak ada yang melakukan kedustaan atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang itu terjadi dari orang-orang yang sudah keterlaluan dalam melakukan kejahatan, baik dengan perkataannya ataupun perbuatannya. Sejarah sudah mencatat itu. Dan di antara contohnya di sini adalah ayat berikutnya, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Idza tutla 'alaihi ayatuna, kalau dibacakan ke atas dia ayat-ayat kami, maka dia mengatakan qala asatirul awwalin, ini adalah dongengan orang-orang dahulu. Ini bukan ayat Quran, ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini cerita dongeng. Padahal saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat pengaruhnya pada hati setiap orang yang jika dia mau betul-betul mendengarkan Al-Quran dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Betul-betul Al-Quran itu punya pengaruh. Tapi ingat, bagi orang yang mempunyai hati dan betul-betul mau menggunakan pendengarannya dengan baik. Nah, akan tetapi ya, karena dosa dan kejahatan yang sudah begitu banyak mereka lakukan, itu akibatnya hati mereka menjadi tertutup dan terdinding untuk melihat kebenaran. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan, sungguh seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka ya ada titik hitam satu di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia kemudian ya meninggalkan dosa itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, ya, suqila qalbuhu, maka hatinya kemudian kembali menjadi bersih. Wa in 'ada zida fiha, kalau dia kembali melakukan dosa, ya, maka terus bertambahlah titik hitam itu, hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dia terus melakukan dosa, berbuat dosa, titik hitam itu akan terus bertambah ya di dalam hatinya sampai menggunung, dan itulah yang menyelubungi hati dari cahaya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hati jadi tertutup, kenapa? Karena dosa yang dilakukan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Kenapa? Ya, semakin meningkat keimanan dan semakin banyak amal soleh yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw, mereka orang-orang yang mau menerima petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambah petunjuk kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan balasan ketakwaan kepada mereka. Maka hukuman ke atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dihalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sementara nikmat yang paling besar yang Allah berikan di akhirat itu adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, kalla innahum ar-rabbihim, sungguh ya mereka pada hari itu la mahjubun, benar-benar akan tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita katakan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Semakin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan semakin nikmat. Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda menjelaskan tentang nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, iddakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudammuna fi ru'yatihi, tidak sulit bagi kalian untuk melihatnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lanjutan hukuman ke atas orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian kata Allah, sungguh mereka benar-benar Allah akan campakkan ke dalam neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kalian dustakan. Jadi dua sekaligus azab ke atas mereka. Pertama, mereka disiksa dalam neraka, dan sekaligus tekanan secara psikologi ke atas mereka. Inilah, rasakan. Itu akan membuat, ucapan itu akan membuat mereka semakin tersiksa. Nah, hal ini dikatakan kepada mereka, sekali lagi kita katakan adalah sebagai apa? Sebagai ejekan dan cemoohan. Sehingga lengkaplah, kita katakan ya, lengkaplah sudah hukuman ke atas mereka, baik secara fisik maupun secara psikologi. Walaupun mereka ya menyesal dan meminta kembali ke atas dunia, ya sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, mereka ketika masuk ke dalam neraka, nggak tahan mereka menerima siksaan yang begitu dahsyat di dalam neraka, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz wuqifu 'alan nar." Dan jika kamu Muhammad melihat mereka dihadapkan ke neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina. Ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayatina. Oh, kalau sekiranya, kata mereka, ya, dapat kembali ke atas dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, pasti juga mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun. Sungguh kalian semuanya adalah para pendusta. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah bahagian kedua dari tadabbur surah Al-Mutaffifin. Seperti biasa, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu ta'ala alam. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada hari akhirat, keimanan kita kepada hari pembalasan. Ini akan bisa memberikan pengaruh pada perilaku kita, ya, perilaku seseorang, agar dia senantiasa melakukan kebaikan. Yang kedua adalah dosa dapat menutup pintu hati dan selanjutnya akan menghalang orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Dan yang ketiga adalah sebaliknya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab mudahnya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita insyaallah di akhirat adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudara-saudara sekalian bahagian kedua dari tadabbur surah Al-Mutaffifin. Jumpa lagi pada bahagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.